dirinya. Ketika ada orang menganggap amal dia sedikit, lalu dia menghilangkan jatah matanya, jatah tubuhnya, jatah istrinya untuk dialihkan ke satu tempat. Nabi bukan setuju, tapi Nabi marah-marah. Kata Nabi, inna li ainika alaika haqqan. Matamu punya hak, punya jatah. Kasih dia tidur. Inna li jasadika alaika haqqan. Badanmu punya hak, kasih dia makan. Inna li ahlika alaika haqqan. Istrimu punya hak, kasih dia perhatian. Wa ati dzi haqqin haqqahu. Yang punya jatah ini jangan sampai jatahnya diambil. Maka sekarang ada satu jatah yang tidak terpenuhi, yaitu jatah hati. Hati sekarang jatahnya sudah diambil oleh grup WhatsApp. Sudah diambil Instagram. Sehingga hati kosong, hampa. Akhirnya dia tidak termanage dengan baik, dan jangan lupa marah, benci, cinta, suka letaknya di hati. Itulah yang membuat hati itu, kenapa ya perasaan saya sekarang kacau balau? Karena dia tidak tertata dengan baik. Kenapa kita mesti bangun tengah malam? Karena ada jatah hati di sana. Kalau siang dia kacau balau, hancur lebur seperti kaca jatuh ke batu. Tapi ketika tengah malam sedang hening, orang berpikir apa yang saya lakukan besok, bagaimana dengan bulan depan, bagaimana kalau saya mati, bagaimana keluarga saya. Itu orang sekarang tidak sempat berpikir. Kenapa? Karena waktunya tidak ada lagi, sudah dihabiskan semua. Alhamdulillah kita sebagai seorang muslim, subuh ada waktu sejenak, datang ke masjid, dari azan ke iqamat duduk berfikir, selesai sholat masih sempat berzikir, zuhur nanti begitu lagi, asar lagi. Tapi sekarang orang di dalam sholatnya pun nggak juga sempat. Sebelum takbiratul ihram masih lagi, masuk Allahu Akbar. Di dalam sholat itu WhatsApp itu jalan lagi dia. Makanya kita dilarang untuk tasbih. Dari mulai azan hati kita ini ditata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allah. Khusyuk. Jangan sampai bicara lagi. Dari mulai azan ke iqamat, ke sholat. Tidak boleh tasbih. Kenapa? Merusak hati. Kita tasbih, berzikir. Berikan kesempatan untuk hati. Jadi kalau kita lihat orang yang tidak Islam atau tidak beragama sama sekali, mereka tetap juga memberikan porsi untuk hatinya. Dengan cara apa? Meditasi. Kosongkan pikiran Anda. Tarik nafas panjang. Hirup aromaterapi. Dengarkan kicau burung dan gemerici air. Kita tidak diajarkan demikian. Hati kita diisi dengan, apa kata Kiai? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi kalau kita tata ini dengan baik, berikan porsi hati, insya Allah, Allah akan menurunkan. Kita siapkan saja cawannya. Airnya akan turun dari Allah. Gimana mau turun hujan lebat tapi kita tidak dapat air? Kenapa? Cawannya tidak ada. Kalaupun ada cawannya bocor. Kita siapkan hati kita, bangun tengah malam, sholat dengan khusyuk, berikan zikir, baca zikir pagi, petang, azkarus sobah wal masa, habis subuh, habis maghrib, mau tidur malam, insya Allah Allah akan menenteramkan hati kita. Amin, amin, amin. Saya undang satu lagi para penanya yang udah siap dengan pertanyaannya. Silakan, siapa ini? Oke, para jamaah yang ada di sini. Silakan, Bapak-bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fikri dari Pondok Pesantren Nur Rahman Al Burhani Purwakarta. Ustadz, izin bertanya, apakah sabar itu ada batasnya? Dan bagaimana cara kita bersabar dalam mendidik kemarahan anak-anak kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita sangat pendek sekali, Yai. Mungkin bisa dijawab dengan sesingkat mungkin. Silakan, Yai. Bagaimana? Baik, apakah sabar ada batasnya tadi ya? Silakan, Yai. Baik, terima kasih. Sabar itu nggak ada batasnya. Tadi sebenarnya sudah dibahas ya sama guru kita. Sampai limit terakhir dia dihilangkan dengan ridho. Sabar itu bisa dihilangkan dengan ridho. Dia yakini benar bahwa tidak ada la khair wala syarr illa biiznillah. Tidak ada kebaikan keburukan itu kecuali itu terjadinya itu karena ditetapkan oleh bimasyiatillah. Nah, ketika itu maka dia ridho. Zohirnya dia dibilang bodoh ketika dia diperlakukan ini dan itu dan dia sabar.
Tetapi sesungguhnya dia terpuji di sisi Tuhan. Kalau syaratnya dia ridho. Kan bisa jadi kan kalau orang dimaki-maki terus diem saja gitu. Orang lain lu bego bener lu gitu. Padahal dia bukan, dia punya kemampuan. Dia bisa melawannya tapi dia nggak mau mengambil. Dia mau ambil yang lebih mulia. Itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Aku ridho apa saja yang diberikan oleh Allah. Maka justru itu dia terapkan kepada anaknya pun dia tidak dengan bengis, tidak dengan kekerasan. Bisa jadi dengan pelukan, dengan kita tidak memberikan komentar yang keras. Anak itu juga akan punya hidayah, akan paham kok bapakku begini ya mensikapinya. Jadi betapa pentingnya ya dalam berumah tangga, dalam guru seperti Ustadz dengan santri-santrinya itu memiliki sifat sabar. Baik, terima kasih Yai Haris Sekam, terima kasih Ustadz Abdul Somad. Masya Allah waktu kita tidak terasa, sudah di penghujung program indahnya Ramadan. Mudah-mudahan di momen Ramadan ini kita semakin bisa memanage atau mengatur emosi dan juga sabar kita. Saya Muhammad Sofyan, Ustadz Abdul Somad dan juga Kiai Haris Hakam pamit undur diri dan nanti insya Allah akan diteruskan doa bersama yang dipimpin langsung oleh Ustadz Abdul Somad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma ja'alna minas sabirin. Amin. Jadikan kami orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah. Allahumma ja'alna minas sabirin. Jadikan kami orang yang sabar menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan maksiat padahal kami mampu. Allahumma ja'alna minas sabirin. Jadikan kami orang yang tetap sabar menggunakan potensi diri kami untuk beramal soleh ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu. Lisan kami menyebutmu, hati kami memuliakanmu, mengagungkanmu. Wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu. Wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.